Kan perayaan Maulid di mana-mana, alhamdulillah nikmat dari Allah. Dan ini adalah tanda iman di dalam hati insyaallah. Ya, ungkapan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah dengan berbagai macam bentuknya. Ada dengan pawai, yang penting jangan pakai yang haram aja udah. Ya, ada dengan acara sedekah, ada yang puasa, Nabi puasa tiap hari Senin. Sebagai bentuk kegembiraannya atas kelahirannya. Alhamdulillah. Kemudian acara-acara yang diadakan di mana tempat itu berkah. Berkah. Bagaimana enggak? Di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita zikir sama Allah. Kita semua tahu fadilahnya berzikir sama Allah. Kita hadir, kita baca Yasin, kita berzikir, bertahlil, bertahmid, takbir dan lain sebagainya. Kita mengungkapin syair-syair pujian untuk Rasulullah. Tadi kita udah dengar semuanya. Itu semuanya berkah. Terus kita dengerin nasihat, pulang kita tuh bawa iman di hati kita, nasihat yang bisa kita jalankan. Terus juga tuh hadirin ya, Maulid udah banyak diadakan. Tapi kalau kita mau bikin Maulid coba biar ada tujuan. Jangan cuma sekedar rutinitas tiap tahun. Teman-teman, jangan dijadikan Maulid itu sebagai rutinitas tiap tahun aja. Tapi kita punya tujuan. Kita bikin Maulid ini tahun lalu kita bikin Maulid, tahun sebelumnya kita bikin Maulid. Perubahan apa selama 3 tahun, berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun kita bikin Maulid, kita hadir. Ada gak perubahan dalam diri kita? Jadi lebih baik. Kita makin rajin gak salat jamaahnya? Kita makin rajin gak tahajudnya? Apa kita masih sibuk sama maksiat yang entuntu juga gak tobat-tobat sama Allah? Artinya nih kita bikin Maulid, coba ada target yang kita kejar. Apa target? Ane mau bikin Maulid di kampung ane, sehingga selesai acara Maulid ane pengen orang sekampung nih demen sembahyang jamaah di masjid. Masjid ane kagak jadi rumah hantu lagi. Jadi kan itu target, artinya ada perubahan tiap tahun. Ane bikin Maulid di kampung ane supaya apa? Ane punya tujuan supaya ini tetangga ini semua satu sama lain saling menghormati, saling menghargai ajaran Nabi di dalam bertetangga bisa dijalankan di kampung ane. Bikin target kayak begini. Kita bikin Maulid jangan cuma sekadar rutinitas, tapi kita pengen perubahan. Itu yang lebih menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga lain dari itu, acara Maulid akan diadakan di mana-mana. Itu acara berkah. Kita dengar nasihat yang insya Allah bawa perubahan bakal kita. Doa. Terus kalau hadir Maulid tuh hadirin wal hadirat, pasang niat di hati kita. Itu kan majelis zikir. Majelis zikir Allah bilang dalam hadis qudsi, ya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, persaksikan aku ampunin dosa-dosa mereka dan hajat mereka aku kabulkan, kata Allah sebagaimana fi sahih Muslim. Dikabulin hajat kita. Ente datang pasang niat, ya Rabb, saya hadir Maulid, saya punya hajat. Ini saya udah lama nggak laku-laku, pengen dapat jodoh yang bagus, ya Allah. Amin, iya. Artinya, nggak apa-apa, minta sama Allah. Cuman hadir Maulid. Hadir Maulid, pasang tuh niat. Ya salah satu niat ya nggak cuma itu aja. Ya, hadir ya Rabb, saya utang saya banyak banget. Saya ketiban utang, hadir Maulid ya Rabb, biar utang saya dituntasin. Pasang. Allah bilang, saya ampunin dosanya, saya kabulin hajatnya. Semua ente punya hajat tuh di Maulid yang ente hadir di perkumpulan zikir, ya, disampaikan nama malaikat kepada Allah. Ya Rabb, nih anak aneh bandel banget. Ya nggak nurut. Ya Rabb, saya hadir nih biar berkah anak saya. Jadi nurut, jadi orang baik, biar bakti. Minta sama Allah. Ya Rabb, suami saya ini nggak sayang mana? Iya, nggak perhatian. Minta sama Allah, ya Rabb, saya datang ke sini biar suami makin sayang sama saya, gitu. Beb, bini ane nggak pernah perhatian sama ane, Beb. Nggak diurusin bener. Khalas, ente datang Maulid, pasang tuh niat, ya Rabb, biar ente punya bini, ya Rabb, biar jadi wanita yang paling cakep deh, yang paling bagus servisnya. Iya, minta sama Allah. Itu niat macam-macam. Ya Rabb, ane sampai sekarang nggak dapat kerjaan, ane pengen jadi orang kaya.
Minta sama Allah, ente mau minta garam, minta sama Allah, nggak apa-apa. Rabbak. Tuhan kita. La ilaha illallah, nggak ada duanya. Yang paling baik apa ente mau dikasih sama Allah. Pasang nih niat. Terus juga ada macam-macam niat, kadang luput dari kita. Ya Rabb, saya hadir maulid nih, saya pengen bisa ngikutin sunnahnya Nabi. Ada gak yang doa begitu? Jarang. Ya Rabb, saya hadir maulid, saya pengen jadi orang taqwa ya Allah. Saya pengen disayang sama Nabi, pengen disayang oleh Engkau ya Allah. Itu niat saya. Pasang niat begitu. Ya Rabb, sampai kapan aneh begini mulu sih? Jauh banget dari Allah. Saya pengen hadir maulid, saya pengen jadi orang dekat sama Allah. Minta gitu. Ya Rabb, saya hadir maulid, saya pengen husnul khatimah. Minta. Setelah umur panjang dalam keadaan taat. Ya Rabb, saya hadir maulid nih. Saya pengen hari kiamat bareng-bareng sama Nabi di surga Firdaus. Minta. Begitu. Ya, jodoh ente boleh minta deh. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ya Rabbi mana? Ya Rabb, ini ada yang saya incar ya Rabb biar jadi jodoh saya. Ya minta sama Allah, enggak ada yang larang. Doa, ente sungguh-sungguh dikabulin sama Allah. Minta. Hadir, pasang niat. Kemudian juga khususnya tuh di tempat-tempat berkah. Tempat-tempatnya para aulia wassalihin. Ya, acara-acara maulid di kota Jakarta banyak. Ada yang laki perempuan tapi teratur, alhamdulillah. Ada juga yang khusus untuk orang-orang laki. Seperti di acara-acara Maulid Akbar nih di kota Jakarta, seperti Maulid di makamnya Habib Kuncung, Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad, khusus untuk orang laki. Ya, kemudian juga Maulid atau ziarah kubra di Kuitang, ziarah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, hari Rabu terakhir, kalau nggak salah tanggal 14 tuh ya. 14 Januari. Nah, dan Maulidnya hari Kamis akhir Rabiul Awal, tanggal 15 Januari. Nah, terus juga tanggal 16 Januarinya di mana namanya? Di Al-Hawi, Burdah malam, sebagaimana subuh itu Jumat di tempat Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf di bukit di mana di Tebet Al-Afaf. Terus juga Maulid lagi di mana? Di Sabtu pagi di Al-Hawi, itu nih khusus bakal orang laki semuanya. Ya. Terus juga hari Ahad habis dari Kuitang tuh di mana namanya di La ilaha illallah Luar Batang, makam keramat Luar Batang. Kemudian juga siangnya tuh zuhur di Masjid Al-Munawwar. Itu dari zaman Habib Ali Kuitang tuh, Anda mau kasih contoh tentang Maulid di Masjid Al-Munawwar. Itu di Masjid Al-Munawwar maulidnya maulid orang sekampung. Bagaimana tahu? Aneh hadir tuh dari kita masih bocah sama abah. Hadir acara maulid di Masjid Al-Munawwar. Dan juga nggak cuma di Masjid Al-Munawwar, di beberapa tempat juga begitu. Itu yang taksiskan Adun Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi dan para aulia wassalihin. Itu maulidnya sekampung. Tahu apa? Mereka bikin maulid hari Ahad terakhir bulan Rabiul Awal. Hari Ahad terakhir bulan Rabiul Awal. Bikin maulid. Maulidnya di Masjid Pancoran Al-Munawwar. Itu mulai habis duhur Adun sampai jam 2:30 habis. Cuman tuh orang sekampung situ tuh Pancoran tuh pada buka rumahnya masing-masing pada masak. Farahan bin Nabi, tanda kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah SAW. Tahu Lebaran nggak? Ente habis sembahyang Id kan keliling ke rumah orang-orang tuh. Kalau Lebaran makan ketupat sini, keliling. Nah itu di Masjid Al-Munawwar, maulidnya begitu. Kalau bulan maulid, semua orang pada buka pintu rumahnya dan masak masakan enak. Jadi tuh, ya habis hadir maulid, mampir ke sini, ke rumah yang belah sini, sedia makan. Ya, itu dicampur nih. Ya, kita dulu. Hadir maulid di rumah ini. Entar, masuk ke rumah ini silaturahmi, disediain makan. Ya, pulang bawa besek gitu. Entar sampingnya lagi buka pintu, Habib, fadhal masuk Habib. Dia udah masak lagi, sedia. Semuanya farah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma kita yang habaib atau kiai, yang lain-lain juga pada mampir, open house semuanya, kebuka pintu.
Itu ada 20, 30 rumah, 40 rumah, semuanya pada buka pintunya, pada masak. Terus sampai sekarang tuh, dari puluhan tahun, dari zaman Habib Ali Kuitang, diantaranya di Buncis itu, di Masjid Salafiyah. Dekat apa namanya, Darul Islah itu. Itu tiap rumah, aneh sampai sekarang, apal masak apa. Sebab dari zaman Habib Ali Kuitang tuh, sampai sekarang, kalau maulid, ya yang rumah ini, masakannya soto Betawi. Yang ini nasi uduk, yang ini laksa, yang ini ketupat. Macam-macam, udah tahu kita. Itu dari zaman kakek moyangnya, sampai bapaknya, sampai cucunya, sampai cicitnya sekarang. Betul-betul apa? Lebaran. Lebaran nggak kayak begitu? Betul-betul lebaran untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syif ente lihat, ungkapan kegembiraan atas nikmat nggak cuman baca pukul hadroh aja, nggak cuman pukul rebana atau, tapi ini nih bentuknya sodagah, silaturahmi, tetanggaan dan lain sebagainya. Syif ada bentuk perayaan Maulid. Ada lagi di Jalan Talang, situ tuh dari zaman Aba juga Anda masih ingat. Itu Anda hadir Maulid di situ. Musola kecil, lebih kecil dari ini, jauh banget. Ya, ini tempat nih, ini Al-Gobal Habib Abdurrahman masih 5 kali lebih gede dari musolanya dia di Jalan Talang. Saya ingat pulang dari luar Batang hadir ke situ. Tuh tiap tahun dia pada bikin besek bentuknya kapal. Begitu, Anda masih ingat kalau Abah pulang tuh dulu, masih zaman kita masih kecil, wah seneng banget Abah bawa kapal. Jadi orang tuh yang siapin besek udah pada niat sedekah nih, sedekah besek, begitu. Dalam kapalnya tuh ada amplop, isinya doa. Beb doain saya, nih doa saya begini niatnya dia. Kita bacain Fatihah, kita doain. Niatnya dia, siapa? Allah bilang, "Man kana hijratuhu lillah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Niat dia insyaallah dikabulin. Syahid di sini aneh hadir Maulid di situ, begitu mahalul qiyam, waktunya magam, waktunya diri, itu ada sekitar 50 sampai 60 orang berbaris. Ngapain tahu? Bawa bayi. Ini bapak-bapaknya pada bawa bayi, yang bawa cucunya, yang bawa ponakannya, yang bawa anaknya. Depan kan kiai, habaib pada hadir semuanya. Minta tuh sambil mahalul qiyam dibacain semuanya. Sampai sekarang. Oh di sini juga ada. Ya khair. Syahid di sini, coba lihat. Ada syuf iman. Kayak begini yang pengen, ini pemandangan yang ini. Ini ungkapan apa? Ungkapan kecintaan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam bentuknya. Kayak begini bisa ente tiru. Bisa ente tiru, ente bisa sebarin di kampungnya masing-masing. Insya Allah Allah kasih berkah bakal kita sekalian. Terus juga itu hari Minggu habis dari luar Batang, Pancoran. Ya, minggu sebelumnya kan Habib Kuncung. Terus hari Seninnya di Wakaf Habib Salim Jindan. Acara Hall Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Senin sore. Tanggal berapa itu jatuhnya itu? Aduna tanggal 19. Iya, 19 Januari. Nah, habis dari situ Al-Fakhriyah tanggal 1 Februari kalau nggak salah. Habib Salim bin Toha juga. Terus Habib Salim tempat saya di Al-Fakhriyah hari Minggu kedua bulan Rabiul Tsani. Ya yang mau hadir ahlan wa sahlan itu yang bakal laki. Bakal perempuan tanggal 31 Januarinya. Ya hari Sabtu pagi juga. Walhasil terus acara Solo. Di Solo hallnya Habib Ali Habsyi dan Maulid. Itu dari tanggal 9, 10, 11 Februari. Yang pengen hadir berkah banget. Wallahi berkah. Nggak rugi ente. Benar nggak rugi. Anugerah yang ente dapat dari Allah banyak di situ. Iya ini aneh sebutin supaya ente orang pada bisa hadir. Ya kalau ente mau nabung dari sekarang. Makanya dikasih tahunya dari jauh hari sekarang. Mau pesan tiket berebutan deh dari sekarang. Syahid di sini pahalanya gede, berkahnya besar. Itu yang untuk haul Habib Ali ada laki ada perempuan. Nah terus juga ini ada di sini acara perempuan juga. Udah diketik di sini. Ini ada bagiin bakal orang perempuan. Orang laki juga mau kan ya acara perempuan? Iya boleh, anda bagiin bakal bininya, bakal uminya, bakal saudara perempuannya yang pengen hadir. Ini bagian bakal orang perempuan. Udah di atas, udah kebagian juga orang perempuan ya. Ini orang laki udah tinggal dibagiin, karena nggak tahu di mana aja. Itu khusus orang perempuan. Ya, yang punya kesempatan untuk hadir pada hadir. Insya Allah Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah. Apa lagi terus? Ada lagi gak yang luput dari anda? Khalas. Tinggal kita masuk pembahasan kita sekarang tentang sejarah kelahiran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman sebelum kita bahas tentang sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda pengen kita sama-sama baca maulid. Ya. Kita baca maulid ringkas, padat. Lepas giam kita duduk, ya terus terang nih badan udah pegal kelamaan duduk. Pengen giam dulu bakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ringkas, padat. Habis gitu kita duduk, Anda bawain sedikit sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bawa manfaat. Habis gitu kita tutup sama doa, kita ziarah. Habis gitu yang mau pulang. Ya, ini sekalian kita baca maulid sebagai acara majelis wakafnya yang biasa sore, terus majelis gabungan biasanya tiap Sabtu awal Isya, sholat Isya berjamaah langsung mulai baca maulid 8:30 rapi. Kita biasanya ngebahas tentang maulid dia ulami, sejarah kelahiran Rasul itu apa yang ada di maulid dia ulami, kita bahas di situ di majelis gabungan kita. Ya, yang punya kesempatan hadir di lain waktu boleh, ahlan wa sahla. Sekarang kebetulan juga kita mau bahas tentang kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bawa berkah bakal kita ila hadrat Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Baruga jami' awli al-Qur'an ajma'in, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, jami' sulahan ajma'in, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا رب صل يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد برايا جهل وأوسع، يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير ما يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد وعافنا واجب كل موجع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد واقف المعادي واضربه واردع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع، يا رب صل على، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا مالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبه لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا عاد المودة والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن وتزال ربار. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورف الأذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عظم به من نالا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح وقد به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. وارتجرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. طهره الله حما اختاره وما برك مثله. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش فانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة تنجلي. يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كربة تنجلي. يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة تنجلي. يا الله كل كربة تنجلي. يا الله رسول الله قم شيل الله يا مخلص من بلي. يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة تنجلي. يا الله أنت لي ترجى لها شيل الله بالمقام الهائل. يا الله يا حبيب
حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله يا مكرم بالولاء شيل الله في ولمن يلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله يا شفيع المذنبين شيل الله يوم الأنفس تمتلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله جاهك الجاه الجلي شيل الله يزيل شاغلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله بحر جودك يا رسول شيل الله ما تخمجه الدلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله يا مجمل يا جميل شيل الله اهدي من هو مايلي يا الله حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله واسقنا الغيث شيل النشير الله الغزير الوابلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله رب فرج كربنا شيل الله واكفنا يا كافلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله واجعل إدرار الصلاة شيل الله دائما مستسلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله أبلغ الهدي البشير شيل الله النذير العادل يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة جلي يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد ندي من ما جاءه قد كان أخذ حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون وهو ابن حاكم الكريم جام بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عظم بذلك صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي صلى الله وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله بها عليه حتى اللطف من رب السماء أقضى الأذى والهم والأحزان صلى الله ورأت عليه كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن جرب الأكوان صلى الله عليه بالطور من في بدنها فاستبجرا ولنا المخاض فعذر هذا الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لذة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزناد عرشه ومداد كلماته الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المجفيهان وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما وموسانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله أما كل الكون أجمع يا صلوات الله نكست أثناء مشركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وهما الكفر تزعزع يا نبي سلام يا حبيب سلام عليك يا رسول الله مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جل الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واسقنا يا رب اغثنا مرحبا بها ينهض مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وقدم العمر بحسنى مرحبا وزن العقبى ومرجع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله زغجا مرحبا من له الحزن ذا جمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أحمد الظهرى وآل مرحبا والصحابة مزنا جع مرحبا مرحبا يا نور
العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل وسلم. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya sama Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak. Tanya, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih tahu kepada saya, apa sih yang pertama kali diciptain oleh Allah sebelum segala sesuatu? Maka Nabi SAW menjawab, ya Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahaya Allah. Sehingga cahaya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah ciptakan alam semesta, langit dan bumi dan segala-galanya. Kemudian cahaya ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sulbinya Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam, "Qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Abdullah bin Abbas, habrul ummah, beliau mengatakan, sebenarnya para malaikat itu diperintahkan sujud kepada Allah untuk Allah. Namun Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam enggak lebih daripada kiblat sebagaimana kita ketika kita sujud hanya menghadap kepada Ka'bah sebagai kiblat, sedangkan sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bagi para malaikat adalah kiblat, namun sujudnya para malaikat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ka'bah ada intinya, yaitu Hajarul Aswad atau Hajarul As'ad, ya, maka inti daripada Ka'bahnya malaikat yang saat itu Nabi Adam alaihissalam adalah cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Adam di dalam sulbinya. Inilah yang dinyatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam ucapannya ketika menafsirkan ayat tersebut. Dan cahaya ini berpindah. Sebagaimana kita dengar syairnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Nabi Adam ke Siti Hawa, dari Siti Hawa kepada putranya Sayyidina Syith ibn Adam, dari putranya Syith kepada anaknya, dan terus turun temurun. Dan setiap mereka berwasiat bahwasanya di sulbinya ada titipan yang Allah titipkan kepada mereka, yaitu cahaya Nabi Muhammad SAW yang hendaknya tidak diletakkan melainkan ke dalam rahim wanita-wanita yang suci. Nah, sehingga hal ini mereka saling mewasiatkan turun-temurun. Nah, hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya saya tidak pernah dilahirkan dengan cara jahiliyah, maulidu min sifahin god. Saya tidak pernah dilahirkan dengan cara yang haram, turun-temurun. Melainkan dengan cara nikah, kanikahil Islam, sebagaimana nikahnya Islam yang diajarkan. Nabi bilang begitu. Dan inilah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, alladzi yaraka hina tagum wa taqallubaka fi sajidin. Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan perpindahanmu di dalam diri manusia-manusia yang sujud kepada Allah. Sehingga dari sini ulama menyatakan bahwasanya kakek moyangnya Nabi turun-temurun semuanya tanpa terkecuali adalah orang-orang yang mengenal sujud dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari Nabi Nuh kepada keturunannya dan keturunannya hingga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pindah kepada Nabi Ismail, dari Nabi Ismail kepada keturunannya dan keturunannya sampai kepada Sayyiduna Adnan, turun kepada anaknya Mu'ad bin Adnan. Nah, ini semua orang-orang tuanya Rasul merupakan manusia-manusia mulia di sisi Allah walaupun mereka bukan anbiya.
tapi mereka manusia-manusia mulia di sisi Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Mu'ad bin Adnan adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa, dalam riwayat di zaman Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana juga ayahnya Sayyidina Adnan. Terus juga Ilyas, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu seringkali mendengar di musim haji talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik dari dalam sulbinya yang bersumber dari cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus berpindah sampai kepada Ka'ab bin Lu'ay, sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya juga Hashim, ayahnya Sayyidina Abdul Muttalib, seorang yang saleh, seorang yang terhormat, itu dikenal sebagai Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kakeknya Rasulullah. Dia memegang amanat, memikul cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia suci itu terkenal sebagai orang yang saleh, orang yang taqwa, orang yang sujud kepada Allah. Dan ketika terjadi paceklik, kelaparan yang menimpa bangsa Arab, itu Sayyidina Hashim pergi ke negeri Syam untuk beli makanan, bahan makanan pokok untuk dibagi-bagikan kepada bangsa Arab secara gratis demi untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan. Sampai dikenal itu Hashim, alladhi hashamat sarid. Dia itu sampai beli gandum kaak dari Syam, dia tumbuk, dituang dengan susu dan dibagi-bagikan. Dikenal dengan hal semacam itu. Sayyidina Hashim bin Abdul Muttalib meninggal di Gaza, Palestina. Sekarang nih Gaza, meninggal di situ. Sampai itu Gaza dikenal hingga detik ini, kita sering dengarnya Gaza Palestina. Ada Gaza dikenal dengan Ghazat Hashim. Ya, Ghazahnya Hashim. Ghazah, kalau orang sana bilangnya itu Ghazat Hashim. Ghazahnya Sayyidina Hashim, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hadits wala haraj. Ada orang yang saleh, orang yang taqwa, yang dikenal sebagai mujabud dakwah. Mujabud dakwah, sampai disebutkan enggak berdoa melainkan doanya diijabah sama Allah. Itu sampai kalau bangsa Arab tertimpa paceklik, enggak turun hujan, itu mereka datang kepada Sayyidina Abdul Muttalib untuk minta doa. Abdul Muttalib mengangkat tangannya, ya Rabb isqin nas, ya Allah turunkan hujan berkat Nabi Muhammad. Allah turunkan hujan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kemudian itu cahaya berpindah ke putranya Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditempatkan ke rahim wanita yang paling suci di muka bumi ini, Sayyidatuna Aminah. Itu sampai ulama bilang tempat yang paling suci, bahkan lebih suci dari Ka'bah. Tahu apa? Tempat yang saat ini menghimpit jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih suci, lebih mulia bahkan dari sorga. Apa? Tempat yang menghimpit jasadnya Rasulullah. Di mana itu? Makamnya Nabi Muhammad, kuburannya. Itu tempat yang paling mulia di alam semesta saat ini. Kalau itu kuburannya, bagaimana dengan perutnya Sayyidatuna Aminah yang dahulu menghimpit jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perut yang paling suci, perut yang paling mulia. Enggak bakal Allah tempatkan manusia suci kekasihnya melainkan di rahim wanita yang Allah cintai, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidatuna Aminah. Bahkan dalam beberapa pertemuan saya katakan awal wali, seorang wali pertama di tengah umat ini. Tahu siapa? Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kesaksian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri nyatakan bahwasanya ibuku melihat cahaya yang terang benderang ketika aku dilahirkan, hingga cahaya tersebut menerangi bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Itu waktu ibunya Rasulullah Sayyidah Aminah di mana? Di Mekah, keadaan gelap gulita. Tapi Nabi menyatakan ini keramat yang dilihat oleh ibunya. Keramat enggak terjadi melainkan di tangan seorang wali min auliyaillah. Dia melihat ini mukjizat, cahaya terang benderang hingga sampai ke negeri Syam. Nabi mengakui hal yang semacam ini. Sampai dikatakan wali yang pertama di muka bumi dari seorang wanita, yaitu Sayyidatuna Aminah, ibunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang suci yang dimuliakan oleh Allah. Itu ketika lahir di tahun tersebut, ya, di tahun tersebut Allah muliakan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Bahwasanya wanita-wanita di tahun itu yang mengandung, mereka melahirkan bayi laki-laki semuanya.
ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu dikatakan saat Sayyidatuna Aminah mengandung, itu berhala-berhala yang ada di kota Mekah dan di seluruh penjuru dunia tumbang dari tempatnya. Semua berhala-berhala. Allah. Itu sampai dikatakan Sayyidina Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah, wafat dengan usia 120 tahun. Hidup 60 tahun di masa Islam dan hidup 60 tahun sebelum dia masuk Islam. 120 tahun umurnya. Hasan bin Thabit bilang, waktu ana di Madinah pada hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, malam kelahiran Rasulullah, ana terperanjat. Saat itu pemimpin bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah menjerit sekencang-kencangnya. Dia panggil tuh orang-orang Yahudi tengah malam sebelum subuh. Maka orang-orang Yahudi berkumpul depan rumahnya. Ada apa wahai pemimpin kami? Ada apa? Ketika mereka semua berkumpul semuanya, ini pembesar Yahudi, ini pemimpin mereka, lagi panik. Ditanya ada apa? Apa yang terjadi? Dia bilang, wallahi inna hadhil laylah najmu Ahmad qad tala'. Malam hari ini bintangnya Ahmad, bintangnya Nabi Muhammad saat ini udah terbit katanya. Sebab di dalam kitab Taurat tersebut, kapan lahirnya Nabi Muhammad itu ada bintang di langit, sifatnya begini, bentuknya begini. Dia kalau berpindah dari tempatnya, saat itu adalah detik kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit bilang, anda enggak kenal Nabi Muhammad kecuali dari itu tuh, dari orang-orang Yahudi di malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukjizat saat itu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, itu kerajaan Persia, bangunan-bangunannya, istananya yang megah, itu tanpa ada gempa, tanpa ada apa, tiba-tiba dia punya tiang-tiang dari istana kebanggaannya semuanya runtuh pada malam kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, mukjizat yang banyak sekali. Sampai ibunya Sayyidina Rasul, Sayyidatuna Aminah datang membawa Nabi Muhammad, beliau gendong. Sampai Al-Imam Al-Busiri bilang tentang hal itu, wa atat qaumaha bi afdala mimma hamalat qablu Maryamul Azra'u. Sayyidatuna Maryam waktu datang, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, itu datang gendong Sayyidina Isa. Disebutkan kejadian itu di dalam Al-Quran. Tapi demi Allah, yang digendong oleh Aminah bintu Wahab, ibunya Rasulullah, jauh lebih agung daripada yang digendong oleh Maryam binti Imran. Wa atat qaumaha bi afdala mimma hamalat qablu Maryamul Azra'u. Sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kelahiran yang agung. Kita kalau Nabi Muhammad enggak lahir enggak begini, masih nyembah tembok, masih nyembah berhala, ya Allah, masih nyembah hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Tapi berkat beliau, makanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bilang, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bidurikal ufuqu wa nahnu fi dzalika dhiya wan nur sublar rasyad nakhtariqu. Ya Rasulullah, engkau waktu dilahirkan di alam semesta gelap gulita jadi terang, dan dengan berkat tu cahaya saat ini kita menempuh jalan yang Allah ridai, berkat tu cahaya. Kalau tu cahaya enggak terbit, kita enggak bakal begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah ente bakal dengar dalam acara Maulid sejarah kelahiran Rasulullah yang lebih banyak, yang lebih detail. Wa ana doa sama Allah, mudah-mudahan Allah bukain hatinya kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ulama bisa paham bahasa Arab. Mudah-mudahan ente kalau paham bahasa Arab enak, ente baca sejarahnya Rasulullah, tahu sendiri deh. Enak, nikmat. Ini apalagi kalau ente baca nih syair-syair yang indah, syair-syairnya para sahabat Rasulullah, syair-syairnya para tabi'in. Wallahi nangis kita, rindu kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Imam Al-Burai, beliau dalam syairnya beliau bilang, syair yang indah, humul ahibbatu in jaru wa in adalu falaysa li ma'dilun anhum wa in adalu inni wa in fattatu fi hubbihim kabidi bagin ala hubbihim radin bima fa'alu. Sampai beliau bilang katanya, mereka adalah kekasihku, yang dia maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Burai rindu sama Rasulullah, pengen ziarah Nabi. Sampai tuh setelah sekian puluh tahun dimuliakan sama Allah bisa ziarah Nabi. Begitu dia jalan, dia ngerangkak itu dari Mekah, ngerangkak sampai ke depan kota Madinah. Begitu dilihat kota Madinah yang terang benderang, lihat gubah-gubah yang ada di situ, dia nangis sampai akhirnya sebelum masuk Madinah, meninggal dunia karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bilang, inni wa in fattatu fi hubbihim kabidi bagin ala hubbihim radin bima fa'alu.
saya, walaupun mereka ulek hatinya saya, ibaratnya begitu, tetap mereka adalah orang yang paling saya cintai, katanya Imam Al-Burai. Tetap saya cinta kepada mereka, saya ridha dengan apa yang mereka lakukan kepada saya. Sebab memang beginilah keadaan pecinta. Nah, kita bagaimana? Ainal muhibbun alladina alaihimu badlun nufus ma'an nafaisi hana. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهبا فأنا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها halul muhibbina kadza. Nih keadaan orang pecinta begini. Disebut nama Nabi, dia terbang rindu. Disebut nama Rasulullah, dia menangis rindu. Kita bisa nangis dikejar hutang, kita nangis berantem sama bini kita, sama istri kita, sama suami kita. Kapan kita nangis rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan kita nangis, kita kangen sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan? Ya Rabb, ini bulan Maulid masuk, insyaallah kita makin rindu sama Rasulullah, makin sayang, makin kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan tuh bisa ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata aran nur min arja'i gubbatihi mata tubashiruni minhul bisyaratu. Imam Al-Burai bilang, kapan saya dimuliakan oleh Allah bisa melihat tuh cahaya yang terang benderang dari gubbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan datang tuh bisyarah dari Allah, kabar gembira dari Allah bakalan. Dia bilang, laitahu khassani. Al-Busiri bilang, biroyati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Coba Allah muliakan di mata yang kotor, yang penuh maksiat, bisa ngelihat wajah yang terang, yang ganteng, yang cakep, sehingga segala kesulitan, segala kesesatan, segala kesialan bagi orang yang melihat itu wajah indah, sirna semuanya. Orang yang lihat wajah Nabi Muhammad, segala kesialan sirna. Coba Allah muliakan kita, bisa kita lihat tuh wajah yang mulia, wajah Rasulullah. Coba berusaha, nggak keluar bulan Maulid melainkan kita udah ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Mau dimuliakan, ikutin ajaran Rasulullah. Mau dimuliakan dengan ini, ikutin syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata aran nur min arja'i gubbatihi wa mata tubashiruni minhul bisyaratu. Katanya Imam Al-Burai, ذاك الحبيب الذي ترجو عواطفه وبره الخلق أحياء وأموات. Nih Al-Habib, sang kekasih ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua mengharap kasih sayangnya, semua mengharap perhatiannya, semua mengharap tuh dimanja sama Nabi. Kita semua ngarep walaupun kita enggak pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup yang mati semuanya ngarep sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahya'un wa amwatu, al-badru syuggalahu wal ghaimu dhallalahu wal jidhu hanna wa sabbahna al-husayyatu. Al-Badar, bulan purnama dibelah oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ente kalau mau cari ketampanan yang lebih dari Rasulullah nggak pernah bakal ente dapetin sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai disebutkan kalau orang-orang dulu tuh para penyair menjadikan bulan purnama sebagai simbol ketampanan, simbol kecantikan, simbol keindahan, itu dulu sebelum lahirnya Nabi. Tapi kalau udah lahirnya Nabi, ini gantung diri ketampanan, ini gantung diri yang namanya bulan purnama, ngelihat ketampanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan di dalam syair oleh para ulama tentang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albab min wasfi ma'nahu. Dia bilang, ada sang kekasih yang mana bulan purnama cemburu sama dia udah. Selama ini digunain bulan purnama untuk simbol kecantikan, ada Nabi Muhammad ditinggal, dia dibuang. Yang simbol ketampanan, keindahan, kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa ngelihat tuh purnama yang terang benderang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, nih perkumpulan kita ini insyaallah dikenang sama Nabi Muhammad, diingat sama Nabi Muhammad, sampai sama Nabi Muhammad. Bagaimana enggak kita sebut dia, kita baca sholawat bakal dia, kita ngucapin salam bakal dia, assalamualaikum alaika. Oh, insyaallah dia hadir bersama kita, doa-doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kalau acara ini kepanjangan, mestinya 4:30 udah tutup, nih enggak tahu udah jam berapa, jam 5:15 baru tutup. Tapi insyaallah kita duduk lama di sini, panjang di sini, mudah-mudahan di surga kita sama-sama duduk juga sama Nabi, panjang duduknya tuh yang enak. Ya Rabb, ya Rabbal alamin wa ya ajudal ajwadin. Wa terus juga
Mudah-mudahan Allah kabulin segala ibadah kita. Kemarin baru pulang umrah, ini ada sedikit oleh-oleh, ntar begitu pulang tuh ada air zam-zam dikit. Nggak banyak, udah campur sama air berkah deh. Gitu kalau bakal semuanya nggak cukup, ada dikit. Insya Allah bagi-bagi pulang bakal oleh-oleh. Insya Allah bawa berkah bakal kita. Nabi SAW bilang, ma'u zam-zam lima syuribalah. Ente minum air zam-zam pasang niat. Sebab air zam-zam yang ente minum itu sesuai dengan niatnya ente. Ente niat minum air zam-zam, ya Rab. Sayyidina Utsman bin Affan minum air zam-zam niatnya, ya Rab supaya ntar waktu orang kausan di hari kiamat, aneh nggak kausan. Iya, itu berat tuh hari kiamat. Minum air zam-zam niat supaya kita dapat tegukan dari tangan Nabi Muhammad SAW, dari telaganya Rasulullah tuh ditegukin sama Nabi Muhammad pakai tangannya. Itu yang kita mau. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Itu yang kita harapkan. Oh, kita insya Allah kita cinta sama Nabi, kita sayang sama Nabi, insya Allah kita rindu sama Nabi. Itu yang kita harapkan. Nanti pasang niat deh. Ya Rabb, nih aneh minum air zam-zam pengen kawin, ya Allah. Iya, kesian, benar. Ya, insya Allah dikabulin harapannya sama Allah, kasih jodohnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil anda minta maaf kalau acara kepanjangan, tapi insya Allah apa yang anda dapetin ini manfaat, bawa keberkahan, bawa manfaat. Terus juga anda pengen ingetin terakhir, ini apa yang kita dapetin dari aneh tentang dalil Maulid, bukan untuk berkelahi, tapi untuk husnul bayan, menyampaikan yang terbaik dari agama Nabi Muhammad SAW, dan bukan untuk maksain kehendak. Kita hargain orang lain, kita hormatin orang lain. Seperti saya bilang, mereka adalah saudara-saudara kita yang wajib kita sayangin, yang wajib kita cintain, yang wajib kita perhatiin, dan wajib kita toleran, kita hargain, dan kita perhatikan, dan kita bimbing. Itu mereka. Ini perkara bukan perkara halal haram, perkara fadilah. Mudah-mudahan kita dijadikan saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. Allahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في الزرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب لنانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمنا هذا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من هدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك قدره السبع أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang laki yang perempuan semuanya yang udah pada sempetin datang kemari. Ini ada beberapa yang datang dari jauh, ini dari Sumatera Barat ada datang kemari, terus dari mana lagi, walhasil macam-macam deh. Ini tiap langkah yang antum langkahkan ke sini ditulis pahala besar dari Allah insyaallah. Kita nggak tahu sekarang, tahunya ntar tuh seberapa besar tuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuh pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita insyaallah kita semuanya masuk surga. Minta maaf kalau kepanjangan, kalau jamuannya kurang, ada yang kurang, ada yang salah, minta maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Ini udah acara daurah, pengajian wakaf, majelis gabungan, udah kita gabung jadi satu. Yang kita tutup sama ziarah, habis itu yang mau pamit-pamit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.